Gelap. Saya sapa kita semua. Selamat sore Shalom. Selamat sore Shalom. Selamat sore Shalom. Selamat sore Shalom. Siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Amin. Amin. Baiklah, bersyukur pada sore hari ini Tuhan selalu memberkati kita, dan bersyukur pada hari ini saya diberikan kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita baca kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Tesalonika 1, sekali lagi maaf, 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai yang ke-15. Sekali lagi, 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai yang ke-15. Sudah mendapatkannya? Amin. Amin. Kita akan membacakannya secara bergantian. Nanti saya akan membaca berangka ganjil dan yang berangka genap akan dibaca oleh teman-teman. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membaca judul perikop, yaitu berdoa dan bekerja. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Supaya kami terlepas dari hal pengacau dan orang jahat, sebab yang semua orang beriman. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang Kau pesankan kepadamu, Kau lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah menerima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Ayat 8. Tidak makan percuma, tetapi kami berusaha dan mencari payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab kalau kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengar apa yang dikatakan dalam surat ini, tandai dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Kita baca bersama-sama. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh. Amin. Dari pembacaan kita ini, kita mengetahui teman-teman bahwa 2 Tesalonika ini adalah kitab kedua setelah 1 Tesalonika. Dan kitab ini dituliskan oleh Rasul Paulus. Di pasal yang ketiga ini dijelaskan bahwa jemaat di Tesalonika tidak bekerja. Mengapa mereka tidak bekerja, teman-teman? Karena mereka sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang. Bisa kita lihat firman Tuhan dari 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 sampai ke-18. Rasul Paulus memberitakan kepada jemaat Tesalonika bahwa Tuhan Yesus akan datang, sehingga banyak orang yang memberikan ajaran, banyak orang yang memberikan pengertiannya sendiri. Ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan akan
memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh jemaat Tesalonika, teman-teman. Dan di ayat yang ketiga ini dijelaskan, jemaat di Tesalonika tidak bekerja karena mereka berpikir bahwa ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, maka semua akan dicukupi. Dan dari kebenaran firman Tuhan ini saya akan memberikan tema ora et labora. Sekali lagi, ora et labora, atau yang sering kita katakan berdoa dan bekerja. Amin. Amin. Kata ora et labora pertama kali disebutkan oleh Santa Benedictus yang berasal dari Murcia pada abad keempat. Kata labora digunakan untuk mengungkapkan kerja tangan, kerja keras, dan kata ora et berasal dari kata opus manual yang berarti doa. Ora et labora atau berdoa dan bekerja adalah hal yang tidak bisa dipisahkan, teman-teman. Kalau kita bisa lihat ilustrasi, itu bagaikan sebuah koin. Koin kalau dia punya depan pasti dia punya belakang. Tidak mungkin sebuah koin punya depan tapi tidak punya belakang. Jadi bagaikan koin yang memiliki depan dan belakang tidak bisa dipisahkan. Ora et labora ini sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelum diberitakan oleh Rasul Paulus, di mana Tuhan menyuruh, bahkan Tuhan berkata kepada murid-muridnya berdoa dan berjaga-jaga. Mari kita baca dalam Matius di mana Tuhan menyuruh murid-muridnya untuk berdoa dan berjaga-jaga. Kita bisa baca dalam Matius 26 ayat ke-41. Sekali lagi, Matius 26 ayat yang ke-41. Saya minta dari teman-teman satu orang untuk membacanya. Matius 26 ayat 41, hingga firman Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging lemah. Di sini Tuhan menyuruh kepada murid-muridnya supaya berdoa. Maka dari itu, berdoa itu adalah teladan dari Tuhan Yesus. Kembali lagi ke ayat yang tadi dalam 2 Tesalonika 3. Di ayat yang pertama kita lihat bersama-sama, dikatakan di sana, selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Di ayat ini kita melihat bahwa Paulus sebagai yang menulis kitab Tesalonika meminta kepada jemaat di Tesalonika untuk mendoakan pelayanan mereka, untuk mendoakan setiap apa yang dilakukan oleh Paulus, bahkan supaya firman itu beroleh kemajuan. Kata beroleh ini diartikan adalah firman Tuhan itu bisa disampaikan ke seluruh penjuru, agar semua orang bisa mendengar firman itu. Bahkan di sini juga dikatakan dan dimuliakan, di mana ketika firman Tuhan itu sudah mengalami kemajuan dan sudah tersebar ke seluruh penjuru, maka firman Tuhan itu akan diterima dan ditaati. Bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-48. Kisah Rasul 13 ayat yang ke-48. Saya minta Kak Preti untuk membacanya. Hizkia untuk membaca dengan suara keras ya, Hizkia. Kisah Para Rasul 13 ayat 48. Sudah mendapatkan Hizkia? Ayat yang berapa? 48. Demikian firman Tuhan. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memindahkan firman Tuhan
dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Amin. Di ayat ini dijelaskan mereka memuliakan firman Tuhan dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Dan ketika mereka memuliakan firman Tuhan itu, mereka berarti menerima, bahkan menaati dan menjadi percaya. Maka dari itu, dari kebenaran firman Tuhan di sore hari ini, saya akan memberikan alasan dari mengapa kita harus bekerja dan berdoa. Yang pertama yang bisa saya bagikan adalah ketika kita berdoa, maka Tuhan akan menguatkan kita. Bisa kita lihat di ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Apabila kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah akan melindungi kita. Allah akan menguatkan kita. Menguatkan dalam hal apa? Ketika kita melakukan sebuah pekerjaan tanpa berdoa, kita akan mengalami sesuatu hal yang kurang. Karena kembali lagi saya katakan, berdoa dan bekerja itu tidak bisa dipisahkan. Ketika kita menyampaikan doa kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita supaya kita mampu untuk melakukan hal tersebut. Doa, kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sebuah permohonan, permintaan kepada Tuhan. Dan bekerja adalah sesuatu yang kita lakukan dan menghasilkan. Dan kalau kita lihat dalam pengertian orang Kristen, doa adalah nafas hidup orang Kristen, nafas hidup orang percaya. Bagaimana kita melakukan pekerjaan kalau kita tidak punya nafas? Maka dari itu kita harus berdoa kepada Tuhan supaya setiap apa yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik. Contohnya seperti ketika kita ujian. Kita ujian, berusaha belajar, bekerja terus. Kita berusaha baca satu diktat. Tapi kalau kita tidak berdoa, percayalah, besok kita akan lupa teman-teman. Karena apa? Kita tidak meminta pertolongan dari Tuhan untuk menolong kita dalam belajar. Kalau kita mengandalkan diri kita, segala sesuatunya akan sia-sia. Maka dari itu, kita harus berdoa kepada Tuhan agar setiap apa yang kita lakukan, Tuhan memberkati. Dan yang terakhir, saya akan membagi dua saja. Mengapa kita harus bekerja dan berdoa? Karena bekerja dan berdoa adalah teladan dari Yesus Kristus. Bisa kita lihat di ayat yang ke-7. Dikatakan di sana, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Seperti yang saya katakan tadi, kita bisa meneladani Yesus, di mana Yesus sendiri saja berdoa. Sudah Yesus berdoa, apalagi kita sebagai anak-anaknya. Haruslah kita meneladani Bapa kita, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita mampu untuk berdoa, setiap apapun yang kita lakukan pasti akan berjalan dengan baik. Bahkan dengan doa, setiap pergumulan kita, setiap apapun yang kita butuhkan saat ini, Tuhan akan menyediakan. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa lihat di Lukas 21 ayat 36. Di sana juga dikatakan kita harus berjaga-jaga. Lukas 21 ayat 36, saya minta Kak Wati untuk membacanya. Lukas 21 ayat 36. Lukas 21 ayat 36, beginilah firman Tuhan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk memperoleh semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Amin. Di sini dikatakan berjaga-jaga dan senantiasa berdoa. Berarti berdoa itu sudah harus menjadi kewajiban kita. Karena bagaimana kita
sebagai hamba Tuhan, pemuda-pemudi, kita haruslah berdoa supaya kita dikuatkan oleh Tuhan dan supaya kita sebagai